Shalom adik-adik, bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Wah adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah ibadah online 1 bulan lebih. Adik-adik ibadah di rumah masing-masing. Gimana kabar adik-adik sampai hari ini? Wah, kakak senang sekali dengan adik-adik, penuh dengan sukacita dan masih semangat untuk ibadah. Semoga adik-adik diberikan kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan tetap berdoa agar wabah ini bisa pergi dari Indonesia. Di sini siapa yang sudah semangat mendengarkan cerita firman Tuhan, angkat tangannya. Yes, kakak juga sudah semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai, kakak mau sapa adik-adik sekali lagi. Adik-adik harus jawab dengan penuh semangat. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik penuh dengan semangat sekali. Oke, sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berjudul, kita angkat satu pujian yang judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik boleh ikut kakak ya, kita nyanyi bareng-bareng dan bersama-sama dengan penuh sukacita. Boleh sambil tepuk tangan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, seret, seret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, seret, seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Hello, hola, Moshi, apa kabar? Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, sudah 1 bulan lebih kita beribadah di rumah. Tapi adik-adik tetap harus bersukacita ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Sekarang, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik ikuti Kakak Marisa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita buka Alkitab. Yuk, diambil Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Kakak ulang sekali lagi ya. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekarang waktunya kakak bercerita. Yuk adik-adik,
Duduk yang rapi dan dengarkan dengan baik ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang penabur yang menabur benihnya di 4 lahan yang berbeda. Yang pertama, benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa ada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mendengarnya dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu menjadi sia-sia atau tidak sempat bertumbuh di dalam hati dan pikiran orang yang mendengarnya. Sama seperti dengan adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan. Lalu datang iblis menggoda adik-adik. Lalu adik-adik asyik bermain handphone, menggoda teman, atau bahkan sibuk sendiri. Kira-kira kalau sudah seperti itu, adik-adik mengerti tidak ya akan cerita firman Tuhan? Yang kedua adalah benih yang ditaburkan dan jatuh di tanah yang berbatu yang sedikit tanahnya. Lalu saat matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yaitu kiasan dari orang-orang yang senang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Tapi saat ada permasalahan, kita malah melupakan Tuhan. Dia hanya senang mendengar tetapi tidak menerima firman itu untuk dirinya. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak berduri dan menghimpitnya sampai mati. Maksudnya adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi masih khawatir akan kehidupan dunia, kekayaan, harta, dan keinginan akan hal yang lainnya. Sehingga semuanya itu menghimpit firman Tuhan dan menjadikannya tidak berbuah. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, tumbuh subur, dan berbuah berlipat-lipat. Inilah yang diharapkan Yesus, bahwa firman itu akan berbuah, firman itu akan bekerja, dan firman itu akan memberi hasil yang baik. Nah, dari firman ini, Yesus mengumpamakan seorang penabur, yaitu Allah. Dan benih yang ditaburkan, yaitu firman. Sedangkan tempat atau lahan jatuhnya benih, yaitu kiasan hati orang yang menerima Injil yang diberitakan. Demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup dengan doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dan berbuah, sama seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Semoga wabah virus corona segera berakhir, karena kami rindu datang ke rumah-Mu dan bertemu kembali dengan kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, kakak punya 3 pertanyaan nih. Adik-adik jawab ya. Pertanyaan yang pertama, benih yang tumbuh di manakah yang akan berbuah? Pertanyaan kedua, maukah kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan bagaimana cara kamu bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Semoga jawaban kalian adalah komitmen adik-adik ya, untuk setia dan rajin dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.